Ya, selamat pagi. Gue mau bahas khusus video ini tentang Man United match tadi. Tapi bukan hanya match tadi, tapi juga solusi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Man United agar mereka bisa bangkit lagi. Oke. Terus analisis tentang pertandingan tadi, gue mau berikan kalian 4 data heat map passing dari kedua tim, Man United, Burnley, dan juga attacking di mana berhasil, yang passing yang berhasil warna biru, yang tidak berhasil warna merah, dan gol warnanya kuning. Sayangnya gol hanya berada di statsnya, datanya Burnley ya. Kita mulai dari passing dulu. Kalau kita bicara passing, kenapa passing itu penting? Passing itu kan adalah akurasi passing dan juga speed, sirkulasi bola. Itu kan juga dari passing. Kalau lu tahu lu ketemunya tim yang main bertahan, dan Burnley lawan tim Big Six selalu main bertahan, lu harus lakukan banyak sirkulasi bola cepat dengan passing yang akurat. Nah, kedua-dua itu tidak dimiliki oleh Man United. Bukan pada malam ini, sebelum-sebelumnya juga. Nanti lu bisa lihat dari statistiknya betapa rendahnya, kalau nggak salah sekitar 99 dari 300, hampir 499 salah passing. Dan dari 99 salah passing itu mungkin 70% berada di kotak penalti. Jadi gimana lu bisa meng-create banyak peluang kalau lu salah passing? Oke. Bahwa Burnley main bertahan lawan siapapun, lawan itu gue rasa gue nggak bisa, tidak bisa disalahkan Burnley. Terus ada juga yang bilang, wah salah Maguire so far bermain cukup solid, salah satu pemain Man United yang solid, walaupun tidak sesuai dengan labelnya sebagai pemain termahal di dunia, tapi bermain cukup solid. Jadi gue rasa nggak fair kalau dia pun bikin 2 blunder terus MU cetak 3 gol, kan you still get the point. Masalahnya kan enggak. Jadi nggak bisa hanya disalahkan oleh Maguire. Kedua, tidak juga bisa disalahkan oleh kehadiran Rashford. Berapa kali Rashford main kehilangan poin juga. Dan Rashford itu baru umur berapa? 21 kalau nggak salah. Nggak fair juga untuk semua beban diberikan kepada Rashford. Martial nggak ada tandemnya. Pereira, gue nggak ngerti kenapa Pereira itu masih dimainin terus. Tapi ya itu pilihannya oleh. Akhirnya Mata dimainkan. Mata bermain ya so-so, tapi susah juga. Lu mau kalau supply pemain depannya nggak bisa mencetak gol ya, ribet juga. Martial lagi ngedrop banget. Mason Greenwood juga salah satu pemain muda yang diandalkan, yang susah juga. Dan gue nggak ngerti lah sampai Lingard dimainin segala dan lain-lain. Intinya adalah the whole team has failed, benar-benar gagal. Tidak bisa hanya dengan pemain depan atau Maguire. Oke. Terus kalau kita lihat Burnley itu tim tarkam. Lu nanti bisa lihat betapa buruknya Burnley dari sisi passing. Kalau Burnley bagus, 20% meningkat aja dari sisi passing, itu bisa 4-0. Oke. Dan kedua, gue tunjukkan data dari sisi menyerang. MU itu benar-benar hanya menguasai ruang yang diberikan oleh Burnley, yaitu di luar kotak penalti. Habis itu, lu ntar lihat begitu banyak salah passing dari Man United. Jadi susah juga, sirkulasi bola rendah, akurasi passing terutama di area penting tidak berjalan. Akhirnya mereka frustrasi, asal-asal syuting. Beberapa kali syuting ke arah kiper, nggak ada guna juga. Walaupun itu tercatat sebagai shot on goal, tapi tidak hanya data yang lu lihat, tapi lu bener-bener melihat ke arah mana. Oke. Burnley, kalau lihat attacking stats-nya Burnley, wah itu lebih parah lagi tuh.
Itu bener-bener parah. Tapi ya separah-parahnya Burnley, mereka bisa meraih 3 poin di Man United. Itu luar biasa, ya kan? Walaupun bermainnya sangat oportunis dengan gaya Inggris, banyak long ball yang sebagian besar nggak masuk juga. Nah, ini yang harus dipelajari, dan gue tidak melihat Ole bisa merubah ini, karena sudah 16 bulan, jalan 17 bulan dia in charge, dan hasilnya nggak ada perubahan sama sekali. Karena orang lebih melihat ke skor, dan gue melihat dari permainan. Maka dari itu gue tidak setuju dengan kolega gue di DPI, Mr. Fuad, fans MU sejati yang tetap mendukung Ole Stay, dan juga tidak setuju dengan Roy Keane. Kalau lu ingin mempertahankan pelatih, walaupun dia kalah terus, at least dia punya pattern yang jelas, permainan yang bagus. Ini nggak ada sama sekali. MU hanya bisa meraih poin lawan tim di mana MU yang bertahan melakukan counter. Chelsea, lawan Arsenal aja kalah. Chelsea, City, kemarin lawan Liverpool juga keteteran. Tapi pada saat Liverpool bertahan, lu lihat mereka menguasai bola, ya sama kayak tadi. Cuman Liverpool bertahan 20 menit, 30 menit, Burnley bertahan 90 menit. Nggak bisa cetak gol juga, nggak berhasil juga. Terus disalahin siapa? Kalau bukan pelatih yang bertanggung jawab. Nggak ada kreativitas. Jadi alasan apa untuk mempertahankan Ole yang seperti dikatakan Roy Keane, ya kita terlalu cepat memecat pelatih dan lain-lain. Terus solusinya apa? Satu, kepentingan dari Glazer itu cuma satu, seperti Kroenke, duit. Oke? MU berapa tahun setelah Ferguson mundur terseok-seok dari sisi permainan, dari sisi segala sisi terseok-seok. Tapi tahun lalu mereka punya income nomor 3 setelah Barcelona dan Real Madrid, dan itu masih di sekitar di angka 500-an, 400-500 juta income-nya, pemasukan. Inilah dari sisi yang harus dihajar sama fansnya untuk memaksa Glazer dan Woodward mengambil keputusan radikal yang persis yang dilakukan oleh fans Arsenal terhadap Kroenke. Lu lihat, Kroenke bertahun-tahun tidak pernah invest. Tiba-tiba berapa match sekarang Emirates Stadium kosong, oke? Dan Old Trafford itu harus dikosongkan. Walaupun tadi juga nggak penuh ya seperti biasa. Yang gue dengar hanya cen-cen, Woodward dibakar lah, Glazer out lah, bla 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 bla. Nggak ada gunanya. Jangan beli merchandising MU sampai mereka invest lagi secara jelas. Karena itu income buat mereka semua. Oke? Itu yang mereka inginkan. Dan itu pun dilakukan oleh fans Arsenal. Kalau lihat Emery setahun lebih, setahun diberi kesempatan. Habis itu ancur-ancuran dipecat on time. Itu juga berkat tekanan dari fans. Oke? Maki-maki di Twitter atau apa nggak ngaruh. Yang lu harus sentuh adalah di mana income MU itu merosot. Kalau kita melihat 10 tahun lalu atau zamannya Ferguson, MU itu selalu berada di ranking 1 ya when it comes to income, pemasukan. Selalu ranking 1. Sekarang masih gede, tapi 5 tahun terakhir itu menurun terus. Ya. Pemilik Amerika, Glazer, Kroenke nggak jauh beda. Yang penting income masuk. Arsenal income merosot. Apalagi ditekan fans tidak beli merchandising, tidak ke stadion. Mau nggak mau mereka ambil keputusan, dan terjadi sekarang. Terus kedua, di samping hanya sporting director yang mereka harus, direktur teknis lah yang mereka harus ambil, mereka itu harus melihat, jangan hanya lihat nama dari Moyes, Van Gaal, Mourinho atau mantan pemain. Enggak, itu nggak penting. Mereka harus lebih jeli melihat pelatih yang bisa, yang memiliki strategi bagus. Kayak Arteta itu belum terbukti sama sekali dalam karirnya ya. Tapi karena dia di bawah Pep dan Pep mendukung dia, dan sekarang terbukti bahwa gue yakin Arteta itu akan bangkit walaupun tidak diberikan banyak duit untuk bekerja. Nah, pelatih kayak begini harus dicari. Waktu Liverpool beli Jurgen Klopp, memang dia juara dengan Dortmund, bermain bagus, tapi dia nganggur, dan yang dilihat kan ada permainannya, bukan berapa trofi yang dia dapat. Oke?
Dan ini harus dilakukan oleh manajemen MU, tidak hanya melihat di atas kertas kayak Mourinho trofi berapa, tapi gaya bermainnya ancur-ancuran dan pemainnya pemain bintang semua. Masa-masa itu udah lewat, karena Glazer bukan Man City, bukan PSG, bukan Chelsea yang bisa keluar duit jor-joran. Mereka punya duit tapi pelitnya minta ampun, sama kayak Kroenke. Oke. Nah, untuk bisa dengan duit pas-pasan bisa aja loh, tapi lo harus punya scouting, teknis direktur yang hebat, pelatih hebat untuk bisa beli pemain yang cocok, seperti yang dilakukan oleh Klopp pada saat dia masuk ke Liverpool 4-5 tahun yang lalu. Dibanding sekarang cuma satu pemain kalau nggak salah yang masih stay, sisanya udah diganti semua. Oke, kira-kira begitu. Semoga MU ada perubahan, tapi yang penting tetap di bawah Arsenal biar gue dapat tiket ke Amsterdam.